Masih di Breaking News, pemirsa, dan masih terhubung bersama kami Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Pak Hasibullah, kalau misalkan kita lihat untuk serangan kali ini dan serangan yang sebelumnya, ini Israel selalu mengklaim serangan preventif sebelum Iran menyerang Israel. Dengan kata lain, sebenarnya apakah memang ada komunikasi bahwa Iran akan menyerang Israel atau ini hanya alasan yang dibuat-buat oleh Israel? Ya, sebenarnya itu kalau kita mau bicara secara adil, itu alasan yang tidak bisa diterima gitu. Kalau alasan pencegahan lalu seseorang melakukan sebuah pelanggaran dan terbukti senjatanya Israel jauh lebih mematikan, maka yang lain kenapa tidak boleh untuk melakukan sebuah perlindungan dan pertahanan diri kan gitu. Jadi kan itu retorika dan alasan-alasan yang terpampang ke dunia bahwa itu tidak adil gitu. Satu negara diperbolehkan memiliki senjata nuklir, tapi kemudian senjata negara yang lain tidak diperbolehkan sedemikian rupa. Dan ironisnya justru menggunakan senjata-senjata yang menghancurkan masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Gaza misalkan, atau seperti yang terjadi juga di Iran selama ini. Jadi itu alasan yang kalau kita bicara keadilan itu tidak bisa diterima di dalam logika keadilan itu gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara mengenai teknologi rudal ataupun nuklir dari Iran, seberapa masifkah, seberapa bahayanyakah teknologi yang dimiliki Iran hingga akhirnya ini Israel takut begitu, Pak? Ya, kalau kita berkaca dari perang terakhir di tahun 2025 misalkan, memang itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Israel karena kemampuan teknologi, kemampuan senjata Iran sudah tidak bisa diremehkan, sudah memporak-poranda dan menghancurkan pertahanan udara Israel yang selama ini dikatakan paling canggih sedunia gitu. Jadi sekali lagi memang Iran memiliki kemampuan dan terutama adalah pengetahuan. Nah, ini yang sebenarnya juga disampaikan oleh Iran. Iran selalu mengatakan bahwa mungkin ulama-ulama nuklir kami, ilmuwan-ilmuwan nuklir kami itu dihabisin oleh Israel, oleh Amerika, tapi ilmu itu tidak akan pernah dihabisin. Artinya apa? Iran ke depan akan tetap juga memiliki pengetahuan, memiliki keahlian untuk bisa mengembangkan senjatanya. Dan sekali lagi itu akan selalu menjadi ancaman kalau bagi orang seperti Israel, negara seperti Israel yang seakan-akan hanya ingin pintar sendiri, ingin maju sendiri gitu. Oke. Jadi mereka yang maju, yang lain nggak boleh maju. Itu kan bukan ilmu pengetahuan. Mestinya kita lebih komitmen pada nilai-nilai pengetahuan di situ, bahwa pengetahuan itu bersama-sama untuk melindungi segenap bangsa, bukan justru pengetahuan yang ada, senjata yang ada, kecanggihan yang ada dipaksa untuk tunduk kepada nalar yang sifatnya rasis gitu. Bahwa ini kelompok tertentu, orang tertentu yang memiliki senjata dan keilmuan tinggi. Ya. Ini mestinya kita lebih adil bahwa ilmu itu milik siapapun, dan kalau memang dia punya kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir, ya sudah, mari kita bareng-bareng menjaga bahwa nuklir itu untuk perdamaian. Nah, ini kan tidak gitu. Nuklir itu kemudian hanya dimiliki oleh Amerika, hanya dimiliki oleh Israel, hanya dimiliki oleh sekutu-sekutunya. Dan begitu Iran ingin mengembangkan ke sana, lalu semua orang seakan-akan Takut. ramai-ramai untuk tidak memberikan kesempatan itu, dengan alasan bahwa kalau Iran memiliki senjata nuklir, memiliki rudal, maka itu akan digunakan untuk menyengsarakan negara lain. Yang selama ini terbukti menyengsarakan negara lain adalah Amerika dengan menyerang Irak tahun 2003. Yang selama ini menyengsarakan negara lain adalah Israel dengan membumi hanguskan Gaza seperti sekarang. Jadi ini sebenarnya justru secara keadilan itu tidak bisa dipertahankan, tapi inilah mungkin cara mereka untuk mempertahankan hegemoni dan superioritas yang mereka miliki. Tapi kalau begitu jangan lagi menggunakan logika keadilan dan keadaban modern ini, karena Ya. sesungguhnya bukan itu yang dilakukan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi selaku pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama kami, dan salam sehat Bapak. Terima kasih. Baik, pemirsa, Israel meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran pada Sabtu siang. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengakui Israel telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran. Pemirsa, rudal Israel
dilaporkan menghancurkan jalan di daerah Jomhuri di Teheran, Iran. Terlihat kepulan asap tebal menyelimuti langit Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Usai serangan, Israel langsung menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah. Serangan ini dilakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran. Pemirsa, berikut laporan dari Muhammad Hussein, jurnalis sekaligus aktivis kemanusiaan di Kairo, Mesir, pasca kegagalan perjanjian nuklir antara Iran dan Amerika. Perang besar semakin dekat, teman-teman. Timur Tengah sedang memanas, kemungkinan pecah dalam beberapa jam ke depan. Jadi saya ingin update kepada kalian informasi terkini ya. Negosiasi nuklir antara Amerika dan Iran yang terjadi beberapa hari terakhir ini gagal total. Amerika langsung kirim kapal induk dan pesawat militer ke kawasan. Dan itu direspon oleh Cina. Cina sekarang hari ini sudah mengeluarkan peringatan warganya jangan ke Iran. Bahkan semuanya suruh pulang yang ada di Iran. Amerika juga mau kalah. Amerika bilang ke seluruh warganya jangan ke Iran dan yang ada di Iran segera keluar sekarang. Ini artinya memang serius. Tambah lagi ada himbauan dari maskapai internasional. Misalnya Air India resmi menyetop semua penerbangan ke Israel selama seminggu ke depan. Bahkan di Israel sendiri, ini baru saya dapat hari ini, beberapa jam lalu, rumah sakit Hadasyah yang terbesar di sekitar Palestina yang jajahan, itu sudah siaga penuh dan para pasiennya sudah dievakuasi. Jadi intinya serangan Amerika-Israel. Pemirsa, sebelumnya pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan berskala besar terhadap sejumlah target di berbagai wilayah di Iran. Berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sindo Today setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai